Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan presiden di Indonesia. Pada masa Bapak Presiden B.J. Habibie yang menjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang sangat parah, baik segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie adalah berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik untuk menjalankan pemerintahan. Bapak Presiden B.J. Habibie tidak mungkin dapat melaksanakan sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri dari kabinetnya. Kemudian, kebijakan yang dibuat pada masa B.J. Habibie diantaranya adalah yang pertama, merekapitulasi perbankan dengan cara membentuk Badan Penyihatan Perbankan Negara atau disebut BPPN melalui keputusan Presiden pada nomor 27 tahun 1998. Kemudian yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Kemudian mengimplementasikan informasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Selanjutnya, merekonstruksi perekonomian Indonesia, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga di bawah Rp10.000, memberikan kebebasan pers dengan cara menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1995 tentang kelebihan. Yang pertama, kelebihannya yaitu berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara Rp10.000 sampai Rp15.000. Kemudian yang kedua, memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan restrukturisasi dengan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengolah aset negara. Kemudian melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10, membentuk lembaga pemantauan dan penyelesaian masalah utang luar negeri, mengimplementasikan informasi ekonomi disyaratkan IMF, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian tantangan larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kelemahan. Di akhir kepemimpinan, nilai tukar rupiah kembali meroket. Tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Kebijakan yang dilakukan tidak dapat memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis. Kemudian, Bapak Presiden Gus Dur. Bapak Presiden Gus Dur atau bisa dibilang Bapak Abdurrahman Wahid yang menampilkan energi yang luar biasa, tekad untuk memulihkan unsur-unsur sentralistis dan hierarkis yang represif atau menindas. Semasa pemerintahan Bapak Soeharto, dan kesediaan untuk berpikir kreatif sehingga banyak pihak mengaguminya. Pertama itu kebijakan. Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap dengan serangan korupsi. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Pencabutan peraturan yang mengenai larangan tentang PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Membukukan MPR dan DPR, kelebihan member kebebasan seluas-luasnya kepada setiap suku, terutama Tionghoa yang notabene-nya banyak berkecimpung di bidang ekonomi dan seluas-luasnya.
Kemudian berani bersikap dan tegas juga pada sektor-sektor ekonomi. Kelemahan yang pertama, kelemahan dari Bapak Presiden Gus Dur atau dibilang Bapak Abdurrahman Wahid. Yang pertama, keterbatasan fisik, sehingga performa beliau dalam memimpin negeri ini kurang maksimal dan berimbas pada bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, seringnya melakukan perjalanan luar negeri dianggap menghamburkan APBN. Kemudian Ibu kepresidenan selanjutnya yaitu Ibu Megawati. Yang pertama, kebijakan ekonomi. Mengurangi utang luar negeri, terus kemudian menstabilkan kurs, menekan inflasi, terus memperbaiki kinerja ekspor, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, memutuskan hubungan dengan IMF, melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan, meningkatkan pendapatan melalui pajak, bea cukai, dan kepabeanan, menciptakan situasi kondusif bagi investor, meningkatkan kegiatan ekspor, mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah, kerjasama ekonomi dan politik internasional. Kedua, kebijakan politik, mengadakan pemilu demokratis pada tahun 2004 melalui 2 periode, yaitu yang pertama, periode pertama memilih anggota legislatif, kemudian yang kedua periode memilih kepresidenan dan wakil presiden secara langsung, memelihara dan menetapkan stabilitas nasional, menjaga keutuhan NKRI, membangun tatanan politik baru, dan mengeluarkan undang-undang baru, yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR atau MPR. Kemudian yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian nomor 3 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Melanjutkan amandemen Undang-Undang 1945. Meluruskan otonomi daerah. Kelebihan daripada Ibu Megawati, yang pertama, menstabilkan fundament ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, dan pertumbuhan. Kemudian ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, angka kemiskinan. Kemudian mulai melakukan pemberantasan KKN, diantaranya dengan keberanian menusa kambang dan memenjarkan kroni Soeharto atau disebut Tommy Soeharto, kemudian Bob Hasan dan Probo Sutejo, dan menangkap konglomerat bermasalah yaitu Nuruddin Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan Megawati. Kemudian berhasil menghayatkan perbankan nasional yang kolapse setelah krisis ekonomi pada tahun 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini di perbankan nasional menjadi relatif sehat. Kemudian Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Kelemahannya selanjutnya, pertama, kekurangannya pemahaman dalam bidang ekonomi sehingga keputusan yang diambil tidak berpihak pada rakyat. Kemudian yang kedua, terdapat kepentingan ekonomi dan politik di belakang pemerintahnya. Ketiga,
dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. Kemudian selanjutnya yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau bisa disebut Bapak SBY. MPR pada periode 1994 sampai 2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 1945 Solusi Korupsi dan Nepotisme atau disebut KKN sebagai prioritas penting dalam kepemimpinan selain kasus terorisme yang global. Penanggulannya bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pemimpin dan rakyat di masa jabatannya. Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombangnya tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Semua ini merupakan tambahan bagi presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk UKP 4R, sebuah lembaga kepresidenan yang saat ini diketahui oleh Kuntrono Mangkusboroto atau disebut Marsilam Simanjuntak pada saat pembentukan pada 26 Oktober 2006. Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapatkan tantangan dari Partai Golkar seiring dengan isu yang dilibatkan wakil presiden yaitu Yusuf Kala dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP 4R untuk memangkas kewenangan wakil presiden, tapi akhirnya diterima setelah Bapak SBY sendiri menjelaskan dalam sebuah keterangan pers. Kemudian kebijakan dari Bapak Presiden Bapak SBY yang pertama mengamankan fiskal, yakni postur anggaran dan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau APBN pada tahun 2012. Di dalamnya termasuk penyikapan jika harga BBM tidak dinaikkan, kemudian peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara. SBY menegaskan bahwa masih ada peluang untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara, semisal penerimaan dari sektor pertambangan, bukan hanya mengenjot pajak di segala lini, betul-betul tambah sisi penerimaan negara. Kata Bapak SBY, kebijakan ketiga menghemat energi secara total. Keempat, kebijakan penggunaan gas domestik. Penggunaan gas domestik diharapkan bisa mendorong industri sektor real sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga. Kebijakan ini juga dinilai berkaitan dengan upaya mengatasi masalah ketenaga listrikan. Harapannya konsumsi BBM untuk membangkitkan listrik bisa ditekan. Ini butuh langkah cepat dan terpadu. Tandasnya kebijakan untuk meningkatkan investasi. Kepala negara yang mengatakan bahwa investasi berkembang jika iklim dan aturan kondusif. Bagi mengembangkan investasi, untuk itu Presiden meminta iklim investasi harus kondusif untuk memastikan investasi berjalannya dengan baik. Kemudian kelebihannya dari Bapak Presiden SBY atau bisa disebut Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, menaikkan gaji pegawai pemerintahan sehingga makin makmur. Kemudian yang kedua, pro terhadap pemberantasan korupsi dengan dibentuknya KPK. Kemudian terjadi swasembada keras kelemahan. Kemudian lebih berpihak investor luar negeri dibanding dengan rakyat. Kemudian
masih belum secara tegas menghilangkan ketergantungan dengan negara luar untuk menciptakan iklim yang berdikari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sisanya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau yang tidak cocok, mohon maafkan. Sekian dari saya, Muhammad Rizky. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.